sekolah rakyat ini nanti kan brandingnya itu kan harapannya nanti siswa ini akan bisa menjadi pemimpin yang berkarakter ya, yang dengan pendidikan yang dengan kualitas yang luar biasa ya, yang sudah disiapkan oleh negara. Intinya yang penting anak ini dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dan juga tidak termasuk di data Dapodik ya. Dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang ya Mbak ya. Tapi kalau dengan tekad yang kuat ya, dengan niat yang baik ya, insya Allah pasti ada jalan ya. Yang mana memang kita harus bisa selalu mensosialisasikan apa sih sekolah rakyat itu dan bagaimana sih kurikulumnya di dalamnya supaya ke depan ya dengan kita yang orang miskin atau miskin ekstrim ini nanti setidaknya nanti kesejahteraannya itu bisa terangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Jatim semua, gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi di podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tentu saja Silka nggak sendiri karena Silka hadirkan tamu yang luar biasa, istimewa yang akan membahas terkait berbagai program yang ada. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, beliau seorang dokter yang juga politisi PKB yang saat ini duduk di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Jatim 2 Sidoarjo. Assalamualaikum Bu Sriatun. Siap. Luar biasa nih Dokter Sriatun hadir di sini untuk membahas lebih jauh terkait dengan berbagai program dan hari ini kita akan bahas soal sekolah rakyat. Nah, sebagai masa depan bangsa kita. Tapi juga informasi juga nih untuk dulur Jatim semua ya, kalau beliau ini di Komisi E membidangi pendidikan, kesehatan, kemudian pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Jadi memang udah concern sekali, apalagi dengan background seorang dokter, sudah banyak melakukan giat-giat yang berkait dengan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan juga, dan hari ini kita akan bahas soal sekolah rakyat. Nah, dokter, kalau kita bicara pendidikan ya, ini kan kita bicara harapan, gimana kita anak-anak didik itu diharapkan menjadi masa depan bangsa dan kemudian salah satu program Presiden Prabowo juga sekolah rakyat. Nah, ini secara filosofi atau Dokter Sriatun sendiri melihatnya seperti apa sih sekolah rakyat ini? Iya, jadi sekolah rakyat itu yang memang merupakan cita-cita ya dari Bapak Presiden Prabowo karena kepingin mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Untuk saat ini survei itu mengatakan bahwasannya memang 64,4% itu banyak sekali masyarakat dari orang tua yang dari keluarga miskin, itu nanti pastinya ke depan generasi penerusnya pun juga akan merasakan kemiskinan juga. Dan juga di situ selain dikarenakan juga karena kemiskinan yang relatif meningkat ya, dan juga angka putus sekolah itu juga lumayan tinggi saat ini ya, terutama di tahun 2025, 2026 ini lumayan tinggi angka putus sekolah. Angka putus sekolah itu bisa dikarenakan dengan adanya budaya ataupun juga tuntutan. Jadi kadang ada di daerah itu, beberapa daerah di situ nanti anak, terutama ini kaum perempuan ya, itu masih ada di daerah tertentu itu ya. Mereka jika sudah lulus sekolah SD ataupun SMP itu harus dinikahkan. Masih ada itu di daerah-daerah terpencil itu ya. Dan juga mungkin tuntutan ya, tuntutan kehidupan, sehingga dari keluarga itu akhirnya ekonomi yang sangat minim, sehingga untuk kebutuhan sekolah itu mereka sangat kesulitan. Sehingga memang filosofinya itu yang paling menekan yaitu karena memang faktor ekonomi. Oke, jadi sasarannya untuk
masyarakat miskin dan miskin ekstrim begitu ya, Bu Sriatun. Dan di Jawa Timur sendiri ini serentak diluncurkan sejak 14 Juli kemarin ada 19 sekolah rakyat. Nah, Bu Sriatun sendiri selaku anggota dari Komisi E dan juga mungkin rekan-rekan di Komisi E melakukan pengawasan sejauh ini seperti apa dari sejak diluncurkan kemarin, Bu? Alhamdulillah ya, kita ini ada di Komisi E ya. Di Komisi E memang kesejahteraan masyarakat ya, sehingga mau tidak mau kita harus ikut turun langsung. Jadi kami kemarin dari Komisi E DPRD Provinsi, alhamdulillah bisa ikut turun langsung ya. Selama ini memang kita selalu ada rapat kerja dengan OPD yang terkait, terutama OPD terkait itu adalah dinas sosial dan juga dinas pendidikan. Di situ kita pengawasannya yaitu dengan rapat kerja itu kita semacam mengevaluasi bagaimana kesiapan untuk pelaksanaan sekolah rakyat tersebut. Dan kemarin kita tanggal 14 itu alhamdulillah bisa langsung survei ya, kita survei di BPSDM, Balai apa itu sumber daya manusia itu ya. Di situ kita menyaksikan secara langsung pada saat penerimaan awal siswa baru ya. Jadi kalau tidak salah waktu itu selain anak siswa hadir, orang tuanya pun juga dihadirkan secara langsung. Waktu itu live ya, langsung secara nasional sehingga bisa diketahui oleh Menteri Sosial juga. Jadi insya Allah kalau pada saat tanggal 14 kemarin ada 3 tempat yang dilakukan secara seremonial serentak itu. Oke, yang 3 diantaranya milik provinsi ini ya, Bu Sriatun ya. Kalau di dapil Bu Sriatun sendiri ada sudah diluncurkan kemarin? Oh ya, untuk sementara kalau untuk di Sidoarjo memang untuk lahan sih insya Allah sudah disiapkan ya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Itu nanti rencananya kalau di Sidoarjo itu akan diletakkan di kecamatan Kecamatan Tulangan. Kecamatan Tulangan, insya Allah nanti luasnya itu kurang lebihnya antara 5,7 hektar. Jadi ini masih proses ya. Masih proses. Tapi kalau Bu Sriatun sendiri melihat dengan adanya sekolah rakyat secara filosofi atau semangatnya ini luar biasa untuk teman-teman atau masyarakat miskin ekstrim tetap bisa mengakses pendidikan begitu. Tapi bagaimana Bu Sriatun melihat atau mungkin catatan yang harus diperhatikan untuk berjalannya sekolah rakyat ini? Mengingat juga kendala atau permasalahan di sektor pendidikan ini kan biasanya banyak dan juga cukup kompleks begitu. Nah, apa yang perlu diperhatikan supaya sekolah rakyat ini bisa berjalan sesuai harapan gitu, Bu Sri? Kalau kita sih untuk memandang sekolah rakyat itu karena kan sekolah rakyat ini nanti kan brandingnya itu kan harapannya nanti si siswa ini akan bisa menjadi pemimpin yang berkarakter ya, yang dengan pendidikan yang dengan kualitas yang luar biasa ya, yang sudah disiapkan oleh negara, sehingga kita sebagai anggota DPR ini wajib hukumnya untuk bisa selalu dalam hal fungsi DPR pengawasan ya. Jadi pengawasan di sini kita sebagai DPR harus bisa melihat bagaimana proses pelaksanaan persiapan sekolah tersebut. Baik itu dari proses pembangunan ya, sarana prasarana. Sarana prasarana ini juga sangat penting sekali ya, dikarenakan di situ nanti akan diwujudkan baik sekolah juga ada asramanya. Nah, jadi kan grand design untuk sekolah rakyat itu sudah alhamdulillah sudah disiapkan dengan matang ya. Jadi tempat-tempat ibaratnya itu nanti untuk asrama itu ada perempuan, laki-laki sudah dibedakan. Jenjang SD, SMP itu juga harus dibedakan. Dan juga terkait dengan kurikulum ya pastinya. Kurikulum itu nanti juga harus kita bisa mengevaluasi dan juga harus bisa monitoring apa aja kurikulum yang ada di sekolah rakyat itu. Jadi untuk saat ini pemerintah sudah menyiapkan ya kurikulum di sekolah rakyat itu ada 3 kurikulum ya.
yang mana yang pertama pasti ada persiapan ya, program persiapan itu baik mentalnya, fisiknya ya, Betul. dan juga akademiknya. Betul. Dan juga ada kurikulumnya yang juga hampir sama dengan pendidikan yang secara umum. Itu ada kegiatan ekstrakurikuler, ada intrakurikuler ya, seperti itu, kegiatan yang di dalam gedung, di luar gedung ya. Terus juga untuk persiapan peningkatan karakter ya, dan juga untuk peningkatan spiritualnya ya. Seperti itu. Oh, jadi semuanya gratis ya, Bu Sri? Jadi di sekolah rakyat itu 1% pun tidak dipungut biaya. Oke, baik. Bu Sri, monggo diminum dulu. Ini menarik sekali kalau kita bicara sekolah rakyat gitu ya. Oh iya, misi ya Mbak ya. Iya, monggo. Emang kalau kita bicara sekolah rakyat, bagaimana menciptakan masa depan bangsa ini, PR kita masih banyak ya Bu Sri. Nah, ini salah satunya menjadi program unggulan Presiden Prabowo juga, sekolah rakyat ini yang saat ini 19 di Jawa Timur. Artinya ini nanti tidak dipungut biaya sama sekali. Kemudian kalau sekolah biasa itu SDN itu bukannya juga gratis ya Bu Sri? Oh, tapi ini yang kemudian menyasar miskin ekstrim atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk sekolah umum negeri itu negeri ya, selama ini kan memang itu gratis ya. Tetapi pastinya itu nanti masih ada sedikit biaya sih Mbak, terkait sama kayak bukunya, seragamnya. Itu kalau sekolah yang secara umum negeri itu masih bisa dipenuhi oleh orang tua dari murid tersebut. Tetapi kalau sekolah rakyat itu insya Allah semua fasilitas itu sudah ditanggung negara. Jadi mulai dari peralatan tubuh ya, mulai seragam ya, terus juga sepatu, semuanya. Baik itu peralatan mandi, karena kan di asrama ya Mbak ya, di asrama, sehingga peralatan mandi pun semua disiapkan. Nggak ada yang ini ya, iya. Terus juga buku disiapkan, dan juga insya Allah masing-masing itu juga disiapkan laptop pada saat kegiatan loh ya, pada saat berkegiatan sekolah. Untuk pembelajaran itu ya. Untuk pembelajaran kalau di Sidoarjo, contoh misalnya nanti Bu Sri, artinya ini yang bisa mengakses masyarakat Sidoarjo aja ya? Jadi setiap kabupaten sesuai dengan lokasinya begitu ya? Iya, jadi harapannya kan memang kurang lebih ada, kalau di Jawa Timur ya, itu ada 48 kabupaten kota yang akan menyiapkan sekolah rakyat tersebut. Sehingga karena di Provinsi Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota ya, sisanya itu baru dibantu oleh pemerintah provinsi. Oh, lantas biasanya kan dalam satu kabupaten misalnya ya Bu Sri, ini kan juga jaraknya lumayan jauh gitu ya. Gimana nanti mungkin kesiapan bahwa mereka masuk asrama otomatis harus mungkin berpisah dengan orang tuanya, walaupun mungkin tidak beda kota gitu ya, tapi kan dengan jarak misalnya antar kecamatan yang berbeda atau antar desa yang mungkin aksesnya juga mereka membutuhkan waktu. Nah ini bagaimana pertimbangannya atau konsepnya? Jadi konsepnya bahwasanya memang tidak menutup kemungkinan ya, di dalam satu kabupaten itu kan memang ada beberapa kecamatan, jaraknya juga agak jauh ya. Di situ karena memang sistemnya dibikin boarding school ya, jadi semacam kayak asrama gitu ya. Jadi nanti mahasiswa ini nanti akan mengikuti kegiatan selama kurang lebih sepekan itu memang harus bermalam. Karena nanti pagi dia sekolahnya seperti kurikulum pada umumnya nasional, nanti malamnya itu pasti ada semacam pendidikan spiritualnya, untuk karakternya, dan juga untuk rasa pendidikan terkait dengan kecintaan tanah air ya, itu pastinya nanti akan diberikan.
Oke, Bu Sri, di kloter 1 kemarin setidaknya di Jatim ini sekolah rakyat ada 1.183 siswa. Bu Sri melihat apakah memang sudah tepat sasaran anak-anaknya atau mungkin ada catatan tertentu yang dilihat dari Komisi E sendiri? Oh, kalau kita kemarin Komisi E sudah rapat ya dengan Dinas Sosial dan juga dengan Dinas Pendidikan bahwa disampaikan data itu sudah sesuai. Data itu sudah sesuai dengan DTKS-nya ya, yang mana sesuai dengan desil 1 dan 2-nya. Jadi data itu sudah terkirim dan sudah diseleksi dan juga langsung ditinjau oleh PKH, para PKH itu ya, tim ya yang memang terjun langsung untuk melihat kondisinya itu masyarakat yang memang mau diusulkan itu apakah memang sesuai dengan syaratnya itu. Jadi ada asesmennya dulu ya Bu Sri ya. Tapi untuk siswa-siswinya apakah ada seleksinya juga? Enggak ya? Hanya berdasarkan datanya. Kalau untuk seleksinya intinya yang penting anak ini dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dan juga tidak termasuk di data Dapodik ya, seperti itu, dan juga diutamakan juga bagi mereka yang putus sekolah. Oke, ini menarik, sekolah rakyat nantinya gratis mulai pendidikan, biaya makan, asrama, sekolah gitu ya, dan dengan sistem boarding school ini kemudian juga mungkin ini bisa menjadi pendidikan karakter juga. Tapi Bu Sri, nanti karena ini grand design-nya kita lihat ini luar biasa sekali kan untuk teman-teman atau mungkin masyarakat miskin ini bisa mengakses pendidikan yang inklusif, yang eksklusif juga gitu, dengan tadi diberikan laptop, boarding school. Nah, bagaimana menyiasati dengan tadi misalnya pada akhirnya nanti pada perjalanannya tidak tepat sasaran atau mungkin ada kendala-kendala yang harus kita mitigasi dari saat ini gitu, Bu Sri? Kalau untuk saat ini ya, kalau saat ini kan sudah memang dalam artian sekolah rakyat ini sudah betul-betul sudah tertata ya, tertata dalam arti mulai dari perekrutan untuk siswanya dan juga untuk kesiapan gurunya ya, dan untuk grand desainnya itu sudah tertata dengan baik. Jadi untuk fasilitasnya itu pun insya Allah sudah tercukupi semuanya. Jadi tidak diragukan lah, karena ini sudah tertata sekali oleh pusat sehingga semua fasilitas itu sudah tersedia. Sehingga saya rasa nanti anak siswa ini yang mana nanti brandingnya memang harapannya dia akan dijadikan seorang pemimpin ya, pemimpin yang berkarakter ya, dan juga sudah mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan di situ nanti bahwasanya untuk anak yang setelah sekolah di rakyat, sekolah rakyat tersebut itu nanti harapannya masih harus bisa mengikuti mendapatkan untuk ke jenjang ke perguruan tinggi. Nah, jadi kan nanti juga harapan ya untuk pimpinan di generasi masa emas nanti ya, generasi emas 2045. Seperti itu. Dan kolaborasi antar pihak Bu Sri sampai sejauh ini apakah berjalan dengan baik atau seperti apa? Sinergi antar tadi kan butuh dinas sosial, kemudian ya dinas pendidikan otomatis, dan mungkin stakeholder dan juga peran masyarakat. Nah, ini kan mungkin banyak juga masyarakat yang belum betul-betul paham sekolah rakyat ini yang seperti apa sih, bagaimana mengaksesnya dan lain sebagainya. Kalau untuk kolaborasinya baik itu dari stakeholder, insya Allah sudah tertata dengan baik. Jadi kalau memang terkait dengan anggaran itu memang insya Allah semua anggaran itu ditanggung oleh pusat ya. Kalau untuk di daerah itu biasanya kita bisa mengajukan terkait dengan gurunya, kepala sekolah ya, ataupun juga mungkin ya Mbak ya, kita di tingkat masyarakat itu juga dibutuhkan ya di sekolah rakyat tersebut. Karena apa? Karena di sekolah rakyat itu dalam satu kawasan ya, itu yang mana disiapkan kurang lebih 5-10 hektar. Di situ nanti kan juga pasti di dalamnya ada suatu asrama, ada suatu sekolahan ya, dan juga ada dapur dan yang lainnya. Juga ada pos satpamnya. Jadi kan banyak sekali membutuhkan ya, membutuhkan para pekerja juga.
secara otomatis berarti kolaborasinya pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, daerah maupun provinsi dan di masing-masing wilayah itu ikut campur ya, ikut aktif ya, karena nanti yang di daerah terdekat masyarakat juga bisa dipekerjakan ya, mungkin entah itu satpamnya ya, entah itu mungkin di dapurnya ya, seperti itu. Sedangkan kalau untuk pemerintah daerah mungkin bisa mengusulkan terkait dengan gurunya seperti itu ya, dan juga mungkin kepala sekolah ya, atau dengan tenaga kependidikan seperti kayak bendahara Mbak, pasti kan butuh ya Mbak ya, terus TU-nya ya seperti itu. Lah kolaborasi seperti itu yang memang sangat dibutuhkan sekali antara pusat, provinsi juga kabupaten atau kota. Gitu. Jadi kalau sampai saat ini artinya pemerintah daerah itu untuk lahan itu pemerintah daerah, oke, kemudian dan juga tadi tenaga-tenaga pendukung itu tadi ya, seperti guru dan lain sebagainya itu juga semuanya bisa anggaran dari lewat daerah. Tapi pembiayaannya nasional. Seperti itu. Ya. Menarik ya, Bu Sri, maksudnya ya ini membantu sekali gitu. Di Jawa Timur kan juga masih banyak yang daerah-daerah membutuhkan akses pendidikan yang lebih. Bicara tadi Bu Sri juga masih banyak daerah-daerah yang dengan budaya patriarki yang masih tinggi, yang perempuan hanya lulus SD sudah disuruh menikah dan lain sebagainya. Nah, otomatis kan ini juga PR Bu Sri, mengajak mereka yang mungkin sudah berada pada budaya itu, ini kan kadang agak susah untuk diajak. Nah, ini gimana kalau Bu Sri melihat? Kalau kita melihat memang ya dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang ya Mbak ya. Tapi kalau dengan tekad yang kuat ya, dengan niat yang baik ya, insya Allah pasti ada jalan ya. Yang mana memang kita harus bisa selalu mensosialisasikan apa sih sekolah rakyat itu dan bagaimana sih kurikulumnya di dalamnya. Nah kalau kita dari pusat, terus provinsi, terus juga kabupaten kota selalu sering memberikan sosialisasi tersebut, insya Allah masyarakat akan bisa memahami. Dan tugasnya ini pemerintah daerah, kabupaten atau kota itu memang harus bisa menyampaikan ke tingkat baik itu camat, tingkat desa, itu membantu untuk mensosialisasikan terkait dengan sekolah rakyat. Yang mana sekolah rakyat ini sangat baik banget ya, bagus sekali. Karena apa? Karena sekolah rakyat ini dengan kita sampaikan, insya Allah dengan tidak ada pungutan biaya alias gratis ya, insya Allah itu juga akan bisa menarik masyarakat ya, itu yang utama ya. Karena kan ngapunten ya mohon izin, kalau masyarakat itu kalau dengan ada program gratis pasti banyak yang berbondong-bondong ya. Dan yang kedua juga kita sampaikan bahwasanya memang tujuan dari sekolah rakyat ini nanti harapannya supaya bisa kita itu memutus transmisi kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi nanti supaya ke depan ya dengan kita yang orang miskin atau miskin ekstrim ini nanti setidaknya nanti kesejahteraannya itu bisa terangkat ya. Jadi apa ya Mbak ya, juga bisa merasakan lah keadilan sosial tentang dalam pendidikan ini. Betul, luar biasa. Bu Sri ini kan juga pengalaman jadi kepala desa ya Bu Sri, betul? Jadi kepala desa juga, kemudian sekarang jadi ketua PKK Sidoarjo juga. Oh iya. Nah ini kan banyak hal yang sudah Ibu lakukan dan juga kalau melihat di Sidoarjo sendiri Bu, apakah memang betul masyarakat miskin, bahkan mungkin miskin ekstrim itu jumlahnya masih banyak? Lumayan sekali ya, memang untuk masyarakat miskin memang pasti masih ada ya Mbak ya di beberapa wilayah kita ya. Tetapi kalau untuk di Sidoarjo nih ya, ini cerita di Sidoarjo ya. Kalau di Sidoarjo memang angka kemiskinan masih ada. Yang paling banyak juga angka putus sekolah Mbak. Ini banyak juga ya di Sidoarjo. Karena angka putus sekolah ini bukan hanya terkait ekonominya ya, tetapi juga bisa dikarenakan karena
lingkungan. Jadi selama ini di lingkungan ngapunten ya, karena memang enggak sama loh Mbak ya ini. Jadi nanti jangan disamaratakan ya, beberapa aja ya. Beberapa itu ada yang memang anak-anak itu yang mungkin ya dengan pergaulan yang salah ya, sehingga akhirnya anak ini putus sekolah, jadi malas sekolah, malas mikir gitu loh Mbak. Kalau nyuwun sewu, contoh kalau dia di lingkungan sekitar ada yang terkena kayak contoh kasus narkoba gitu ya Mbak ya. Karena kasus narkoba saat ini nyuwun sewu tidak hanya pada orang dewasa, tapi yang banyak diserang sekarang ada anak remaja, terutama anak-anak sekolah. Nah, dari beberapa angka putus sekolah ini juga besar sekali ya. Ada kurang lebih 38 sekian persen lah Mbak. Itu banyak yang putus sekolah pada saat di SMA. Nah, kalau di Sidoarjo kemarin, alhamdulillah kita punya program untuk bisa membantu masyarakat miskin atau miskin ekstrim ya, sehingga diberikan beasiswa Mbak. Programnya yang di Sidoarjo ada beasiswa baik itu untuk perguruan tinggi dan juga untuk SMP dan SMA. Oh, ini berbeda dengan KIPK itu ya? Iya, iya. Oke, jadi memang dari Pemda Sidoarjo sendiri sudah disiapkan untuk beasiswa itu. Luar biasa. Harapannya nanti 200 Mbak. 200 anak yang akan nanti diberikan beasiswa. Itu termasuk anak-anak yang tadi putus sekolah tadi ya, Bu Sri. Tapi kalau sekolah rakyat ini, misalnya ada anak-anak yang putus sekolah, tapi mungkin secara ekonomi tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim misalnya, itu bisa juga atau memang harus memang bisa harus juga dimasukkan ya? Karena kan dia putus sekolah ya Mbak ya, karena banyak putus sekolah kan tadi faktornya kan banyak juga. Betul. Itu juga dipertimbangkan. Akan dibantu kok pastinya. Tapi untuk target, kalau Sidoarjo sendiri target rampung bisa menerima siswa baru kapan Bu Sri? Kalau untuk Sidoarjo mohon izin, untuk sementara ini kita masih hanya menyiapkan lahan ya Mbak ya. Lahan di Tulangan yang kurang lebih 5,7 hektar. Jadi nanti baru kita di tahun berikutnya mungkin Mbak ya, di tahun 2026 mudah-mudahan nanti bisa langsung berkolaborasi dengan pusat sehingga bisa kita bangun untuk sekolah rakyat tersebut, karena memang pendanaannya langsung dari pusat. Seperti itu ya. Tapi kalau yang ada memang beberapa Mbak itu di kabupaten kota kurang lebih 45 lah ya, itu insya Allah nanti bisa disiapkan dengan melalui balai latihan kerja yang ada di masing-masing kabupaten. Jadi kerjasama dengan BLK itu ya? Iya, karena kan banyak sekali di kabupaten kota itu yang sudah memiliki balai latihan kerja Mbak. Ya mungkin kalau memang lahan yang tidak mencukupi bisa juga digunakan gedung balai latihan kerja tersebut. Kemudian ini kan tingkat SD, SMP, SMA begitu ya, Bu Sri, dan juga sekarang ini lagi dicanangkan rencananya wajib belajar 13 tahun. Yang Menteri kemarin sempat ini wacana yang kemudian nanti akan digodok Mendikdasmen untuk supaya 13 tahun wajib belajar. Nah, apakah kemudian nanti lulusan-lulusan dari sekolah rakyat ini masih tetap akan diberikan kemudahan akses misalnya untuk ke jenjang perguruan tinggi dan lain sebagainya, Bu Sri? Insya Allah pemerintah ya, pemerintah pusat apalagi Pak Presiden ya sudah sangat menyiapkan sekali, karena beliau cita-citanya luar biasa ya, kepingin masyarakatnya semuanya bisa mendapatkan kesejahteraan. Jadi nanti insya Allah harapan dan tujuan dengan adanya sekolah rakyat ini nantinya beliau berkeinginan untuk bisa anak ini nanti bisa memasuki jenjang ke perguruan tinggi. Dan kalau tidak salah kemarin sempat Mbak launching beasiswa untuk perguruan tinggi di beberapa daerah ya, itu sudah diberikan. Dan nanti juga harapannya anak-anak yang lulus dari sekolah rakyat ini nanti mungkin bisa dimasukkan, dipekerjakan ya Mbak ya, di program-program pemerintah pusat ya. Contoh kita kan juga ada ini Mbak, program makanan bergizi gratis ya. Nah itu nanti kan mungkin bisa dimasukkan di dalamnya, diikut perankan ya Mbak ya. Setelah itu juga ada program lagi Mbak yang utama yang pemerintah punya, yaitu program untuk
pembenahan rumah rakyat yang memang nyun sewu RT/RH, rumah tidak layak huni. Nah, itu nanti kan bisa diikut sertakan Mbak di dalamnya situ, sehingga ikut bekerja ya, baik itu entah nanti mungkin dari motivasinya, inovasinya, ataupun juga tenaganya dan yang lainnya, seperti itu sih Mbak. Oke, Bu Sri, ini kan kalau kita lihat di masyarakat sendiri dengan munculnya sekolah rakyat secara program kemudian grand design ini sangat bagus sekali gitu. Kita juga mengharapkan ini berjalan. Tapi juga ada masyarakat yang kemudian berpikir kenapa harus membuat sekolah rakyat, sekolah Garuda, sekolah-sekolah baru itu, tapi tidak kemudian lebih baik membenahi yang sudah ada. Nah kan banyak ya komentar-komentar mungkin masyarakat yang masih berpikir seperti itu. Nah kalau Bu Sri sendiri melihatnya seperti apa? Kalau sekolah rakyat ini kan memang sudah di branding ya Mbak ya. Di branding memang tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan. Nah, sehingga akhirnya mereka ini diwajibkan ya untuk bisa tinggal di asrama ya. Kalau sudah tinggal di asrama itu nanti pastinya ya Mbak ya, itu nanti pembentukan karakter ya, itu nanti pasti akan ditekan sekali supaya nantinya hasil akhirnya ini nanti sekolah rakyat ini nanti bisa membantu masyarakat yang miskin ekstrim, yang miskin ini nanti dia bisa merasakan bahwasanya memang tidak ada pungutan biaya sama sekali ya. Intinya di situ ya. Terus juga nantinya dia nanti diharapkan memang setelah sekolah rakyat ini nanti dia bisa menjadi seorang pemimpin ya, yang berkarakter tadi ya, yang juga pendidikan yang berkualitas, sehingga di situ nanti pendidikan yang ada di dalamnya itu, karena ada jenjangnya ya Mbak ya, ada jenjang SD, SMP, SMA. Nah itu nanti pastinya selain kurikulum yang nasional juga nanti akan diberikan karakter yang sesuai dan juga diberikan keterampilan ya, keterampilan yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jadi dibekali keterampilan sehingga nanti pun si anak ini nanti bisa berwirausaha juga nantinya ya, dibekali supaya ke depan nantinya dia itu sudah tidak akan menjadi miskin ya, karena dari survei itu menyampaikan bahwasanya orang tua miskin dijamin ke depannya itu nanti akan juga generasinya akan juga miskin. Jadi pemerintah ingin memutus transmisi tersebut ya. Makanya sangat diharapkan anak ini nanti sekolahnya jadi tidak pulang, jadi di asrama tinggal di situ kurang lebih antara 5 sampai 7 hari ya. Dalam artian mungkin sewaktu bisa diizinkan untuk bisa pulang ya Mbak ya, untuk ketemu dengan keluarga, tetapi nanti harus kembali lagi mengikuti itu ya, seperti itu sih. Jadi ya memang boarding school atau kayak mondok gitu ya Bu Sri. Soalnya apa ya Mbak ya, kalau kita di pondok itu juga nyuwun sewu loh Mbak, biayanya kan mahal banget ya. Ini contoh ya, anak kami aja sendiri ya, yang saat ini kita pondokkan ya di swasta lah intinya ya, kita tidak menyebut ini ya nama ya, nanti tidak enak ya. Untuk biaya masuk aja Mbak ya, untuk biaya masuk pasti ada uang gedung ya, uang gedungnya lumayan loh Mbak itu, ada di pondok swasta itu yang bisa uang gedung itu 60 juta ke atas, sedangkan SPP-nya bisa sampai 4,5 juta atau bisa lebih gitu ya. Sedangkan kalau di sekolah rakyat itu gratis Mbak, padahal kan di pondok itu ya butuh peralatan mandi, butuh untuk makan dan yang lainnya ya. Kalau di sana dapur sudah disiapkan Mbak, bahan-bahannya juga sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Sekolah sudah dibangunkan oleh pemerintah pusat ya. Jadi insya Allah inilah yang enak lah, maksudnya saya yakin, saya percaya untuk misi ini sangat luar biasa ya. Tapi apa tidak kemudian nanti menjadikan anak-anak ini apa ya, serba ketergantungan karena semuanya sudah disediakan,
gitu Bu Sri? Insya Allah enggak ya Mbak ya. Karena diberikan pendidikan karakter ya. Jadi awal mandiri. itu persiapan mental fisiknya itu sudah tertata ya, sudah diberikan informasi pastinya akan dididik bagaimana perjalanan hidup dan juga ke masa depan dan juga untuk kemiliterannya itu nanti juga akan diberikan. Kalau di Jatim sendiri dari 19 ini tingkat apa Bu? SD aja atau kalau di Jatim ini ada tingkat SD, yang sudah ada? SMP, SMA. Tetapi untuk saat ini loh Mbak ya, untuk yang sudah memenuhi targetnya itu di jenjang SMP sama SMA untuk saat ini ya Mbak ya. Kemarin saya pada saat hadir di BPSDM Malang itu ya, itu anak SMA loh Mbak ya, anak SMA-nya itu ada kurang lebih 75 siswa Mbak, sama SMP-nya Mbak. Dan waktu itu Mbak, pada saat saya hadir di sana itu sebelum mereka masuk ya Mbak ya, sebelum mereka masuk itu ada tes kesehatannya loh Mbak. Nah ini juga ngirus-ngirus ya, maksudnya itu program dari pemerintah yang pemeriksaan gratis untuk anak usia 7 sampai 17 tahun. Itu kan hadiah ulang tahun dari Bapak Presiden kan itu kan. Nah, jadi nanti sebelum anak ini masuk dicek kesehatan, Mbak. Cek kesehatan itu contoh ya Mbak ya, tinggi badan, berat badan, dan juga mata, apakah anak ini nanti harus pakai kacamata atau enggak ya. Terus untuk tes telinga dan mulut kariesnya atau enggak ya, giginya ya. Jika nanti anak ini misalnya dengan tes itu hasilnya ternyata ada diagnosa mengarah ke suatu penyakit, itu nanti tidak diputus loh Mbak ya, tidak diberhentikan, tidak di stop, bukan berarti tidak boleh untuk masuk di dalam sekolah rakyat, enggak. Jadi masih diperbolehkan Mbak, diistirahatkan dulu, diobatkan dulu, baru nanti akan dilanjutkan kembali. Jadi memang sebetulnya sudah serba tertata sekali ya. Tertata sekali Mbak. Ya. Tapi kalau ini seperti tadi di BPSDM gitu, untuk asramanya berarti di mana? BPSDM itu ada Mbak. Asrama juga? Iya. Jadi kemarin kita langsung melihat itu ya, asramanya itu satu ruangan ya Mbak ya, itu satu ruangan ada kurang lebih Mbak ya, itu 8 siswa. Tempat tidurnya nyaman loh Mbak. Tempat tidurnya yang tingkat itu ada bawah atas itu ya, terus kamar mandinya juga di dalam situ ya, tempat makannya ada sendiri, tempat untuk laboratnya ada sendiri, jadi sudah tertata sekali. Dan ini ya tidak ada keluhan dari misalnya dinas terkait untuk mengajak siswa, misalnya kebanyakan kan masyarakat yang putus sekolah ini mungkin kebanyakan karena harus bekerja. Nah sedangkan misalnya masuk sekolah rakyat, mungkin orang tuanya keberatan karena nanti siapa yang harus membantu dan lain sebagainya. Itu nggak ada kendala-kendala seperti itu ya Bu Sri? Insya Allah selama ini belum ada sih Mbak ya, yang mudah-mudahan tidak ada loh Mbak ya, karena sudah terjamin. Jadi ibaratnya itu anak sudah terjamin, tidak ada biaya, tinggal orang tua ini hanya memikirkan untuk keluarganya yang lainnya. Misal dalam suatu keluarga ada anak 2 ya Mbak ya, yang satunya mungkin karena putus sekolah dititipkan di sekolah rakyat ya, di SR tadi ya, berarti orang tua hanya keluarga memikirkan yang di rumah aja. Jadi yang di sini sudah difokuskan, dititipkan untuk di SR ini, didoakan aja ya Mbak ya, didoakan supaya anak ini kerasan ya, dan juga bisa mengikuti pendidikannya sampai selesai, seperti itu sih. Wah ini menarik sekali. Tapi hal lain juga Bu Sri, mungkin menjadi apa ya, bahan catatan juga bahwa sistem boarding school ini kan juga kemungkinan nanti akan kompleks pengelolaannya. Otomatis dengan berbagai karakter siswa, kemudian juga sumber daya manusianya, guru-gurunya, dan sekarang kan di dunia pendidikan banyak sekali permasalahan seperti bullying di tingkat sekolah dan lain sebagainya. Otomatis ini kan perlu diantisipasi juga Bu Sri. Nah ini apakah ada perbincangan juga terkait dengan hal-hal yang mungkin teknis tapi ini juga penting untuk kita perhatikan gitu? Iya, memang saat ini kan bullying itu pasti ada ya, dari zaman dulu banyak ada Mbak ya.
Kalau bahasa kita Jawanya itu kan gojlokan itu ya. Tapi di sini nanti insya Allah terkait dengan bullying ya, itu kan sudah kita siapkan gurunya, itu gurunya sudah ada. Baik itu nanti guru yang di kurikulum pada saat kurikulum nasional, dan nantinya pun ada pada saat ini Mbak, pada saat malam di asrama itu kan juga harus diwajibkan ada guru juga. Ya, jadi itu nanti akan mendampingi. Nah, makanya pemerintah itu merekrut guru yang memang dia itu nanti siap dan mau untuk tinggal di dalam asrama tersebut. Seperti itu. Jadi tidak hanya guru ini hanya pada saat mengajar di pagi aja, tetapi nanti ada guru yang memang diwajibkan untuk bisa tinggal di asrama tersebut. Jadi insya Allah pasti aman, pasti Mbak. Aman ya. Jadi memang usah sudah khawatir. Dipikirkan betul begitu sekolah rakyat ini. Dan jika memang sekolah rakyat ini berhasil nantinya optimal sesuai dengan harapan, kalau Bu Sri sendiri melihat wajah pendidikan kita atau anak-anak kita, generasi emas kita 10-20 tahun mendatang ini seperti apa, Bu? Wah, kalau sekolah rakyat ini berhasil ya Mbak ya, ya kita berdoa mudah-mudahan berhasil ya, karena manfaatnya luar biasa. Kalau memang ini berhasil Mbak, berarti ya kita sudah tidak bingung ya Mas, apa itu pemerintah untuk memikirkan ya. Kenapa? Karena nantinya kalau berhasil insya Allah pastinya sudah tidak ada kemiskinan ya, harapannya seperti itu. Karena sekolah ini tujuannya memutus transmisi kemiskinan tersebut, sehingga nantinya akan anak-anak ini saya rasa untuk masalah pendidikan itu tidak ada hambatan bagi orang yang kurang mampu. Jadi aman, dijamin ya Mbak ya, mereka bisa mendapatkan keadilan sosial tentang pendidikan. Sesuai amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya. Jadi semuanya bisa mengakses pendidikan yang berkualitas, siapapun itu, termasuk juga dari kelompok miskin, kelompok-kelompok rentan lainnya. Wah, luar biasa Bu Sriatun, insight yang diberikan hari ini bermanfaat sekali, dan juga mungkin masyarakat tidak perlu khawatir lagi untuk anak-anaknya bisa nanti di sekolah rakyat diberikan pendidikan yang berkualitas tingkat SD, SMP, SMA, atau misalnya Bu Sri ada masyarakat yang atau mungkin belum tersosialisasi, nanti pasti dinas itu akan ini ya, mendata dengan baik. Akan mendata. Baik, Bu Sri terima kasih banyak sudah hadir di sini. Insight-nya salam juga untuk Pak Bupati, Pak Subandi, dan juga untuk Daler Jatim semua. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Jatim Channel hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.